Saudara-saudara terkasih, kalau bicara soal harta, pikiran kita biasanya tertuju kepada kekayaan fisik. Bisa berupa uang, tanah, bangunan, dan kendaraan. Hal-hal tersebut biasanya menjadi alat ukur untuk menghitung seberapa besar harta seseorang. Semakin besar jumlahnya, maka semakin besar juga kekayaannya. Berdasarkan besarnya jumlah, ada suatu majalah yang setiap tahun merilis nama orang-orang terkaya, baik tingkat dunia maupun tingkat benua, kawasan, atau negara. Kekayaan penting dalam kehidupan, karena dengan kekayaan orang dapat berbuat banyak hal baik bagi orang lain. Gerakan-gerakan bakti sosial, membantu mereka yang terkena dampak bencana alam, ataupun membangun suatu tempat penelitian, semuanya membutuhkan kekayaan. Tanpa kekayaan, mustahil orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Kekayaan pada dasarnya membantu manusia untuk hidup dengan lebih baik. Oleh sebab itu, Yesus tidak mengecam kekayaan, tetapi memberi peringatan kepada manusia supaya jangan terpaku pada kekayaan dunia. Yesus berkata, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Kata-kata Yesus tersebut bukan berarti manusia tidak boleh menggunakan atau mencari kekayaan di bumi. Yesus sebenarnya memberi arah bagaimana manusia menggunakan kekayaan itu dengan baik. Kekayaan yang dimiliki hendaknya digunakan untuk menciptakan kekayaan yang sifatnya abadi, harta di surga. Bukan malah sebaliknya, kekayaan dimiliki malah digunakan untuk hidup yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Yesus menginginkan agar mereka yang memiliki kekayaan berpikir dengan baik bagaimana kekayaan yang dimiliki ini justru menjadi sumber kekayaan di kehidupan abadi. Untuk itu syaratnya manusia tidak boleh tunduk kepada kekayaan, tidak boleh menjadi budak kekayaan. Untuk itu pula syaratnya adalah hati yang terbuka, hati yang bebas dari belenggu kekayaan. Dalam pengertian inilah kiranya kata-kata Yesus, "Di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada." Hati yang terbuka, hati yang memandang dengan baik, hati yang terarah kepada kehidupan abadi akan menggunakan kekayaan dunia sebagai berkat bagi yang lain, bukan melulu untuk kepentingan diri sendiri. Memang bukan hal mudah, karena godaan kekayaan itu adalah kecenderungan untuk mencari dan mencari, menambah dan menambah. Godaan kekayaan yang sesungguhnya adalah keserakahan. Karena itu, penting kiranya memiliki hati yang selalu terarah kepada kehidupan abadi sebagai benteng melawan keserakahan. Tuhan memberkati.